Hai darling, apa kabar semuanya? Perkenalkan, jadi aku beride bikin konten ini karena aku berasa semenjak pandemik itu ya, semenjak self quarantine di rumah, aku kekurangan teman ngobrol. Karena di rumah sama anak-anak doang, aku kekurangan temen ngobrol dewasa. Jadi aku pikir kenapa enggak kita ngobrol virtual. Dan karena aku tipe yang ternyata setelah di rumah aja aku banyak baca dan aku banyak cari tahu, ternyata aku itu adalah orang yang introvert. Jadi selama ini aku pikir aku itu adalah orang yang extrovert karena aku berasa aku itu easy going, aku gampang ngobrol dan segala macam. Tapi memang setiap kali aku ngobrol di grup besar itu tuh rasanya capek banget. Aku berasa tuh energi aku terserap di obrolan itu, dan ternyata memang aku adalah bukan introvert yang banget, tapi lebih condong introvert. Oleh karena itu aku pengen pengen ngobrol, tapi ngobrol yang seru, ngobrol yang ngobrol yang yang enggak ngabisin energi aku, tapi juga ada faedahnya gitu loh. Nah, jadi aku pengen bikin deh segmen ini. Cela segmen, udah kayak selebritis aja. Anyway, kalau kalian belum kenal sama aku, kita kenalan dulu. Nama aku Sani. Aku sekarang umurnya 32 tahun. Dan aku ini adalah ibu rumah tangga. Kerjaan aku itu sebagian besar di dapur, terus masak, terus ngajarin anak homeschooling, school from home. Terus juga apa ya, udah sih itu. Terus kadang suka nggak bisa diem aja, pengen bikin konten apalah. Jadi dulu itu aku adalah beauty vlogger, tapi karena as you can see kulit aku sekarang bermasalah banget karena keseringan nyoba produk yang ternyata nggak cocok dan ternyata kulit aku sensitif. Jadi aku stop jadi beauty vlogger itu. Berusaha memperbaiki kulit muka aku seperti dulu dan sampai sekarang belum berhasil, tapi udah jauh mendingan sih. Ini cuman bekas-bekas jerawatnya aja yang ada terus. Anyway, balik lagi. Jadi aku hari ini pengen ngobrol dengan topik hamil muda. Kenapa tiba-tiba aku pengen ngobrol dengan topik hamil muda? Karena jadi kemarin itu sebagian besar teman-teman aku itu baru pada hamil di usia 30-an, awal 30-an ini. Sedangkan aku itu dulu married itu umur 22. Jadi sekarang anak aku tuh udah lumayan gede-gede. Yang sulung itu udah umur 9, yang kecil itu udah umur 6. Jadi aku sudah mengarungi kegalauan hamil muda udah dari lama. Aku itu hamil 4 kali. Yang pertama si sulung, yang kedua dan yang ketiga blighted ovum, dan yang terakhir itu yang keempat itu si bungsu. Nah, aku pengen ngobrolin hamil muda. Apa sih yang perlu kalian persiapin kalau kalian ini sekarang lagi hamil muda? Dan apa sih yang biar bikin kehamilannya tuh lebih smooth, biar lebih menyenangkan? Nah, aku mau bagi-bagi tips. Tips yang pertama, kalau kalian lagi hamil muda, yang penting banget kalian lakuin adalah jauh-jauh dari Google. Serius. Karena apa? Karena kalau lagi hamil muda, yang aku alamin dulu itu adalah aku gampang parno. Jadi dan semua kehamilan aku, nggak semua sih ya, kehamilan 1, kehamilan 2, dan kehamilan yang keempat itu aku selalu bleeding. Jadi di awal kehamilan itu, pas hamil muda itu aku selalu bleeding. Yang kehamilan pertama itu aku sampai bed rest. Yang kehamilan kedua itu ya memang blighted ovum. Kehamilan keempat itu bleeding, tapi kata dokter nggak apa-apa sih, jadi aktivitas biasa aja. Nah, kenapa aku bilang jangan deket-deket sama Google? Karena biasa kan ya nih ya, emak-emak muda, kita ngalamin simptom apa, kita kepo, kita cari tahu. Terus kadang berasa si Google ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya memang sih Google itu banyak banget ilmu pengetahuannya, tapi kadang nggak sesuai sama apa yang kita keluhkan. Jadi kalau memang misalnya kamu punya keluhan atau punya kekhawatiran, saran aku adalah konsultasikannya ke
dokter kandungan kesayangan kalian. Nah, ini juga PR banget buat mama-mama muda. Kalau kalian misalnya baru banget hamil dan memang sebelumnya nggak pernah ke mana namanya, ke dokter kandungan, PR juga adalah mencari dokter kandungan yang tepat. Kenapa? Karena nyari dokter kandungan itu bagaikan nyari jodoh. Kalau aku pribadi, aku senengnya dokter yang nggak terlalu muda, tapi aku nggak gitu khawatir sih cewek apa cowok, karena mereka kan dokter ya. I don't mind. Jadi, tapi yang aku pentingin banget adalah dokter yang bisa komunikasi dan komunikasinya enak. Ada dokter yang bisa ditanya tapi jawabannya tuh kayak apa ya, kayak ngeguruin banget gitu loh. Nah, aku tuh pengennya tuh nyari dokter, dan puji Tuhan dapet. Itu dokter yang kalau kita nanya mereka jawab, tapi jawabnya tuh jawab yang nenangin, jadi kita nggak parno sendiri. Kayak misalnya, aduh dok, kok perut saya sakit. Nah, mereka tuh akan ngejelasin secara detail kenapa sakit. Terus juga mereka bisa yang nenangin kita, nggak usah khawatir apa segala macam yang kayak gitu. Nah, itu PR banget buat ibu-ibu muda, buat mencari dokter kandungan yang serak, yang klop. Terus aku juga prefer dokter yang bisa dihubungin, nggak 24 jam sih ya, tapi at least kalau misalnya kita ada pertanyaan, mereka nggak keberatan kita hubungin di luar jam praktek atau jam janji gitu. Gitu, penting cari dokter kandungan yang ini, yang serak di hati. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah, kalau aku pribadi nih, kan aku tadi bilang jangan deket-deket sama Google, tapi bukan berarti kita stop cari ilmu. Carilah ilmu yang memang kredibel. Maksudnya apa? Jadi kalau memang misalnya kalian penasaran, pengen tahu tumbuh kembang si calon bayi gimana segala macem, aku saranin kalian bisa join website-website kehamilan yang memang sudah terkenal. Kalau rekomendasi aku adalah Baby Center. Jadi aku itu dulu join Baby Center dari aku awal hamil sampai anaknya udah brojol, itu kita diupdate terus. Jadi kalau kita join mailing listnya mereka, kita join membernya mereka, itu tuh kita yang diupdate terus. Ini umur segini, si janinnya harusnya sudah sebesar ini. Terus apa yang perlu dilakuin, misalnya kasih dengar lagu atau misalnya ajak ngobrol, yang kayak gitu-gitu tuh si Baby Center tuh kasih tahu secara detail. Oke lah, si Baby Center. Terus nanti kalau babynya sudah lahir ya, dia akan tetap update. Misalnya milestone baby umur segini udah harus bisa ngapain, milestone baby umur segini sudah harus bisa ngapain. Tapi yang menyenangkannya juga, kadang kan ibu-ibu muda itu agak parnoan ya. Kalau si Baby Center itu mereka tuh yang nenangin gitu loh, yang ngasih tahu kalau memang misalnya baby kalian belum di milestone segini, belum begini, jangan khawatir. Pokoknya selalu konsultasikan ke dokter anak kepercayaan. Jadi rekomendasi aku adalah Baby Center karena di situ banyak banget ilmunya. Terus selain itu, penting gak sih join forum-forum ibu hamil itu, berbagi cerita sama ibu-ibu hamil yang seumuran kandungannya? Kalau menurut aku nggak penting-penting banget. Tergantung, balik lagi ke kalian orangnya gimana ya. Kalau kalian orang yang tipe sensitif, baperan, saran aku mendingan gak usah. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman aku nih ya, jadi aku itu tuh dulu join karena kan ibu muda ya, ibu baru. Terus aku tuh dulu kan hamil di usia yang cukup muda. Aku tuh hamil umur 22. Dan teman-teman aku tuh umur segitu baru pada lulus kuliah, baru pada lulus kuliah, baru mulai kerja, baru meniti karir. Jadi tuh aku bener-bener nggak punya teman yang bisa diajak ngobrol soal putar kehamilan. Tunggu aku benerin dulu ini cahayanya, kenapa gelap terang begini. Oke. Nah, karena aku nggak punya temen buat ngobrol itu, akhirnya lah aku join si grup ibu-ibu hamil ini kan ya. Tapi ternyata resultnya adalah aku jadi sebel karena ibu-ibu muda, dan ini rata-rata ibu-ibu baru kan ya.
udah bohot banget kan tuh ya. Terus juga pas udah punya anak, juga gitu, akhirnya main anak gue udah bisa begini, anak gue udah bisa begitu, jangan kayak pamer-pameran gitu loh, jadi capek sendiri kan. Terus jadi kayak ada tekanan batin, kok anak gue belum begini, yang kayak gitu-gitu loh. Nah, aku sih tidak menyarankan. Tidak baik untuk kesehatan mental. Tapi kalau memang kalian memang punya teman yang ternyata lagi sama-sama hamil, terus bisa diajak ngobrol, itu sih asik banget karena bisa belanja bareng, bisa sharing bareng, yang kayak gitu-gitu kan seru tuh ya. Terus jadi mesti ngapain dong? Semua mau nggak boleh. Nah, ada banyak PR-nya kalau lagi hamil, gengs, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian lagi hamil, memang 9 bulan kayaknya lama ya. Tapi percaya deh, begitu kalian udah brojol, begitu tuh anak udah gede nih kayak anak-anak aku, itu merindukan masa-masa kehamilan. Jadi saran aku adalah nikmatilah kehamilan kalian. Apalagi kalau anak pertama, belum ada anak kedua, maksudnya anaknya baru 1, belum punya anak, belum ada anak gedenya nih ya. Aduh, itu kalian santai-santailah, pamper yourself, dandan atau pijet, atau lakukanlah hal-hal yang bisa bikin badan kalian, pikiran kalian itu peace and calming. Karena itu adalah masa-masa berharga. Kalian bisa juga sambil planning. Kan banyak nih ya, katanya nggak boleh belanja kalau belum 7 bulan, pamali apa segala macem. Ya udah, dari 0 sampai si 7 bulan kalian planning lah apa yang perlu kalian beli. Kalian pikirin baik-baik mana yang bisa dibeli, mana yang bisa dipinjam, karena banyak peminjaman baby zaman sekarang ya. Dan dari pengalaman aku itu semua bouncer lah, terus si Nuna yang goyang-goyang itu kagak kepake. Jadi saran aku pinjem aja. Paling kepake tuh cuman berapa minggu doang. Terus anaknya tuh pasti bosen, gak mau, dan milih digendong. Paling mereka mau ditaruh tuh paling berapa menit doang, habis itu pasti minta digendong. Jadi saran aku sih yang kayak yang gede-gede dan lumayan mahal ya, even stroller aja tuh bisa minjem. Jadi pinjem lah kalau memang bisa minjem, menghemat. Yang lebih penting adalah nabung buat uang sekolah, gengs, karena uang sekolah sekarang gila, gengs. Bener deh, aku pengeluaran terbesarku monthly tuh di uang sekolah. Anak 2, udah dua-duanya udah SD. Baru SD, mesti menabung buat mereka kuliah, SMP, SMA. Dan dimana anak aku itu jaraknya 3 tahun. Jadi jebakan Batman banget tuh ya, 3 tahun. Jadi ntar yang satu SMP, yang satu SMA, yang satu SMA, yang satu kuliah. Kebayangkan tuh ya. Makanya saranku, kalau kalian pengen punya anak 2, perhatikan jaraknya. Jangan jarak 3, jangan jarak 6, jangan jarak 9. Gempor bayar-bayarannya. Gitu. Terus apalagi ya, yang penting kalau lagi hamil muda, pantangan-pantangan. Nah, ada macam-macam mitos dan fakta mengenai makanan. Yang paling penting sih dengerin kata dokter. Kalau dokternya bilang jangan, yang paling penting itu jangan makan makanan mentah, karena berbahaya virusnya kan ya. Terus juga apalagi grill kayak steak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian bisa masak sendiri dan bisa yakin nih itu well done, tapi steak kan well done gak enak ya. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Pokoknya pastikan makanan yang kalian makan itu kalau lagi hamil mateng. Itu wajib harus mateng. Kalau misalnya yang kayak mitos, kalau minum air kelapa, kalau minum kacang ijo rambutnya tebel, kalau minum kelapa nanti mulus apa segala macam, itu adalah mitos, saudara-saudara, karena aku sudah membuktikannya. Anak pertama tuh ya, anak pertama kedua nih aku minumlah si kacang ijo biar anaknya apa namanya rambutnya tebel apa segala macem. Terbukti di anak pertama rambutnya tebel banget. Oh, pikir berhasil nih kacang ijo. Terus pas anak kedua hamil lagi kan, minumin lah tuh sampai enek-enek ya kacang ijo. Ternyata kagak, gengs. Anak kedua aku rambutnya tipis bener. Padahal minum kacang ijo udah sampai belenek-belenek. Jadi itu adalah mitos. Tergantung ciptaan Tuhan. Tuhan mau menciptakannya rambutnya tebal apa tipis. Dan tergantung keturunan.
Begitu, gengs. Jadi kalau aku bilang sih dengerin dokter aja. Makanya seperti yang aku bilang tadi, balik lagi, carilah dokter yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak konsultasi, bisa diajak kerjasama, biar kalian bisa mengutarakan kalian tuh maunya gimana di rencana kehamilan kalian ini. Terus dokternya juga bukan yang tipikal dokter nakut-nakutin, yang bisa diajak ngobrol, begitu. Begitu sih seputar kehamilan muda. Jadi memang saran aku, kalau lagi hamil muda itu jangan stres-stres, udah let it flow aja. Nikmatilah masa-masa ini. Kalau memang ternyata kalian menemukan problema satu dan lainnya, aku udah ngalamin tuh ya. Blighted ovum lah, bleeding lah, bed rest lah, aku sudah mengalami itu semua. Jangan khawatir, berserahlah pada Tuhan. Jadi waktu dulu tuh aku sampai yang pernah berdoa, Tuhan jangan ambil anakku apa segala macem, tuh udah mengalami itu. Sampai akhir aku tuh udah yang berdoanya tuh yang udah pasrah, ya Tuhan, kalau memang kau ingin memberi, berikanlah yang terbaik. Tapi kalau memang misalnya belum waktunya, aku berserah padamu, aku percaya padamu. Yang kayak gitu, berdoa aja, yakini dan percaya. Gitu deh ngobrol hari ini. Panjang ternyata ya ngobrolnya sambil dengdong. Nah, kalau kalian suka acara ngobrol-ngobrol kayak gini, aku bakalan ngobrol lagi loh. Topik selanjutnya adalah aku akan ngomongin organic cup. Apa itu organic cup? Nah, aku tuh udah pakai organic cup selama hampir setahun. Nah, aku mau share ke kalian. Makanya tungguin, jangan lupa diklik subscribe. Oke, gengs, thank you ya, bye darlings. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Yang lagi hamil, nikmatilah kehamilan kalian. Yang masih menunggu, berdoalah dan berusahalah. See you next video.